Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, paling lama 30 menit ke depan kita akan lanjutkan kajian kita tentang apa yang belum saya bahas dalam majlis ini, yaitu tempat, cara dan waktu mustajab doa. Belum ya? Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil yang mengatakan bunyinya begini, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi Bu, dalam amal, dalam kehidupan ini akan beda mana orang berilmu, mana orang yang tak berilmu. Contoh, semua orang itu makan, tapi ada orang yang makan, dengan makannya dia ikut sunnah, sehingga dia dapat pahala sunnah. Ada orang semua tidur, cuman ada orang yang tidur ikut sunnah, sehingga ketika dia tidur dapat pahala sunnah. Sama dengan semua orang berdoa, tapi ada orang yang berdoa lalu kemudian dengan doanya itu dia cari tempat-tempat mustajab doa sehingga doanya itu diijabah. Ada cara berdoa, tempat berdoa supaya doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak asal berdoa. Makanya sore ini kita pelajari apa saja tempat dan cara supaya doa-doa kita mustajab. Karena kenapa? Hidup ini kita perlu berdoa. Karena ad-doa tughairu takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Jadi doa sijnul mukmin, doa itu senjata bagi kaum mukmin. Maka ibu tidak boleh berputus asa atas apapun kondisi hidup kita selagi masih ada harapan dan doa. Tapi doa itu ada tempat-tempat mustajabnya. Kita mulai ya Bu. Yang pertama, mustajab doa kita saat kita berada pada hujan lebat. Tadi seharian hujan betul? Wah, jalanan macet karena hujan. Saya nggak ngerti kenapa hujan macet. Kayaknya orang jalan lambat karena hujan. Atau yang punya motor, punya mobil, jalan pakai mobil, jadi macet. Nah, saat hujan lebat itu adalah insya Allah doa kita mustajab. Jadi kalau hujan lebat, ibu nak boleh menung-menung nengok rintitan hujan tu turun temanong-manuang depan TV, temanong-manuang depan hujan. Tak bisa. Saat hujan lebat, ibu banyak berdoa kepada Allah. Karena saat hujan lebat itu doa kita mustajab. Doanya kayak gimana Ustazah?
doanya pakai bahasa Indonesia itu tidak masalah. Yang penting kita berdoa saat hujan lebat. Oke? Yang kedua, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Dor, mati kau, mati, jangan mati, mati beneran nanti. Jadi kalau petir berbunyi, ibu langsung berdoa pakai bahasa Indonesia aja. Apakah setiap berdoa itu mesti ikut adabnya? Kalau spontan tidak masalah, tak ikut. Contoh, misalnya nih, kita nengok orang susah, terus kita tatap orang susah itu, kita tidak nutup aurat, kita cuma ngomong dalam hati, ya Allah, semoga dia jadi orang yang mapan dan lindungi anakku dari kesusahan. Itu kan dalam hati aja itu. Apa yang terbesit dalam hati. Waktu itu tak pakai jilbab misalnya, nggak ngambil wudhu misalnya, itu nggak apa-apa. Ya, karena doa itu sangat diusahakan jaga adabnya. Tapi kalau terbesik dalam hati, tidak perlu. Ibu harus mengikuti adabnya. Bunyi petir, dor, ambillah wudhu dulu. Ya kan? Ambil pula wudhu dulu. Lalu kemudian pakai mukena, menghadap kiblat, mengangkat tangan, hilang si petir itu sudah. Udah pulang dia. Ya, jadi ketika petir berbunyi saat hujan lebat, ibu doa saja. Dor gitu. Jangan asal ngomong, tersalah pula ngomong nanti. Karena doa atau kata-kata saat hujan lebat dan petir berbunyi, itu doa kita mustajab. Apakah harus ngadap kiblat? Sunnah, tidak harus. Apakah harus wudu? Sunnah, tidak harus. Apakah harus ngangkat tangan? Sunnah, tidak harus. Apakah harus nutup aurat? Sunnah, tidak harus. Kita mau tidur itu kan kadang kita berdoa kan, ya Allah bangunkan aku besok dalam keadaan tenang. Mau tidur kan baca doa kan, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah tutup aurat? Tidak, pakai daster bolong juga kan. Jadi kalau ditanya apakah doa harus nutup aurat, tentu jawabannya tidak. Iya dong. Nah, ibu bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Apakah pakai aurat, tutup aurat? Wah, bangun tidur ambil wudu dulu, hadap kiblat dulu, buka tutup mukena dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kan tak begitu. Jadi ketika ibu berdoa saat hujan lebat, saat petir berbunyi, spontan saja, enggak ada masalah. Oke? Nah, itu spontan saja, nggak ada masalah. Karena doa itu tidak banyak regulasinya kok. Nah, nomor 3, mustajab doa kita saat antara azan dan iqamah. Jadi terdengar azan di masjid, jawab azannya, lalu kemudian ibu berdoa. Sama seperti tadi, apakah harus ambil wudu? Apakah harus pakai mukena? Apakah harus ngadap kiblat? Tentu tidak. Ya, antara azan dan iqamah jawab dulu azan, terus setelah azan iqamah kita berdoa, insyaallah mustajab. Oke? Yang pertama saat kapan tadi? Hujan. Yang kedua petir. Yang ketiga antara azan iqamah. Yang keempat, mustajab doa kita saat sujud terakhir ketika mau habis sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Itu kan kita sujud tuh sebelum at-tahiyatul, kan kita sujud at-tahiyatul sujud. Nah, saat sujud terakhir itu lamakan sikit sujudnya, doa kepada Allah. Ya, kalau doanya bahasa Indonesia boleh ucapkan dalam hati saja, tutup bibirnya dalam hati. Kalau doanya bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Dan doa sujud terakhir ketika mau habis sholat yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar.
Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, karuniakan aku jalan keluar. Ya, yang merasa galau banyak masalah hidup, ini depan saya ni wajah penuh masalah semua ni ya. Dihafal itu doa sujud terakhir ketika mau habis solat. Coba semuanya, Allahumma rzuqni. Lagi. 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 Makhraja. Lagi. 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 Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Itu dihafal, baca sujud terakhir ketika mau habis solat, baca itu. Ya, Allahumma rzuqna boleh sama aja, iya kan? Jadi sujud terakhir ketika mau habis solat, baik solat fardu maupun solat sunnah, ibu lamakan sujudnya. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Boleh 1 kali, 3 kali, 7 kali, 11 kali, terserah. Ya, itu mengeluarkan kita dari segala macam masalah, agar doa diberikan jalan keluar dari segala macam masalah. Iya kan? Ustazah, boleh enggak doa lain? Boleh aja. Kalau pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucap dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan. Sujud terakhir ketika mau habis solat, itu doa kita mustajab. Maka ibu bacalah doa-doa singkat. Ya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Payah ustazah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ajalah, hafal kita semua itu kan. Jadi itu doa sapu jagat yang dihafal umat Islam sejagat. Semua hafal. Sujud terakhir ketika mau habis solat itu mustajab. Lamakan sujudnya. Nah, kalau kita doanya itu di sujud terakhir ketika mau habis solat, kalau sedang solat berjamaah, boleh enggak? Boleh. Lamakan sikit saja, tapi jangan lama betul. Udah pulang pula imam, ibu sujud juga masih. Ya kan? Sikit saja. Imam lama, ya Allahu Akbar. Saat imam sudah naik Allahu Akbar, maka saat itu ibu tunggu sebentar, baru ibu Allahu Akbar. Gitu. Nah, itu jangan lupa. Sujud terakhir ketika mau habis solat itu mustajab. Yang pertama apa tadi? Tempat mustajab doa saat hujan lebat, itu mustajab doa. Jadi kalau hujan lebat doa. Yang kedua adalah saat petir berbunyi, itu mustajab doa. Kemudian yang ketiga, antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah itu doa kepada Allah mustajab. Yang ketiga, sujud terakhir ketika mau habis solat, itu mustajab ya. Jadi doalah di waktu-waktu itu. Yang kelima, mustajab doa kita menjelang azan subuh, saat fajar ya, menjelang azan subuh. Maka bagi ibu-ibu yang sahur, bagi ibu-ibu yang berpuasa sunnah, usahakan sahur. Memang sahur itu bukan syarat sah puasa. Jadi kalau tak sahur itu tak masalah sebenarnya. Hanya saja kalau tidak sahur kita kehilangan banyak. Satu, kita kehilangan berkah sahur, karena dalam sahur ada berkah. Yang kedua, kita tak bisa membedakan diri dengan orang Yahudi. Ya, jadi kalau kita mau sahur itu tujuannya membedakan kita dengan orang Yahudi. Kemudian yang keempat, tujuan sahur adalah doa kita diijabah saat kita sahur. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saat ibu sahur itu usahakan ibu berdoa kepada Allah, itu mustajab. Oke? Ya, jadi bangun sebelum adzan subuh lah. Ya, doa sebelum adzan subuh. Masih banyak yang perlu kita doakan. Anak yang tak soleh yang perlu kita doakan. Hutang yang masih banyak yang perlu kita doakan. Suami yang masih maksiat yang perlu kita doakan. Kawan-kawan yang julid yang perlu kita
Kok hancurkan? Doakan. Doa. Hancurkan. Ya kan, yang perlu kita doakan. Para orang-orang zalim yang perlu kita hempaskan. Enggak ya? Doakan. Oke. Dah, nomor 5. Nomor 5. Nomor 6 ya? Mustajab doa kita. Mustajab doa kita saat menjelang maghrib. Jadi menjelang maghrib itu ibu-ibu usahakan berdoa, karena saat menjelang maghrib itu mustajab doa. Yang ketujuh, mustajab doa kita saat hati lagi sedih. Ibu lagi sedih itu jangan meratap, kok gini ya, itulah cemana. Jangan gitu, Bu. Sedih itu ganti dengan doa. Ya, makanya ada doa kalau lagi sedih. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ego lagi tinggi-tinggi, ada doa melunakkan ego. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Saat sedih doa mustajab. Makanya hai orang-orang, siapapun orang itu, jangan pernah menyakiti hati orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau dia sedih, dia akan ganti kesedihannya dengan doa. Dan kalau dia kasih ganti kesedihannya dengan doa, maka itu akan merugikan kita. Kalau dia udah mengadu kepada Allah, ya Allah, lapangkan kesedihanku, hilangkan kesedihanku. Aku sedih karena si fulan, dia curhat kepada Allah, kacau kita, Mak. Jadi jangan sakiti hati orang-orang yang beriman. Ya, maka kau ditanya sama saya, siapa orang yang paling saya takuti? Hanyalah orang tua saya dan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu kalau kita sakiti dia tidak membalas, dia menyimpan dalam hati. Lalu dia berdoa sepertiga malam saat dia sedih, maka Allah lah yang membalasnya ke kita tanpa perantara doa orang yang beriman itu. Karena orang yang beriman tidak akan mau mendoakan orang jelek, tapi orang yang beriman tidak mau Allah zalimi. Allah tidak akan ikhlas orang beriman meneteskan air mata karena orang lain. Allah tidak akan pernah ridho ketika ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang solehah meneteskan air mata karena kezaliman orang lain. Hati-hati kalau nyakiti orang yang beriman, karena dia berdoa sepertiga malam mengadu kepada Tuhannya, Tuhannya sayang kepada dia, dan nanti Allah balas kepada orang itu. Orang itu tetap akan dibalas oleh Allah, apalagi kalau yang disakitinya adalah orang yang Allah sayang. Makanya sering saya bilang kepada jamaah, kurang-kurangi nyakitin hati orang lain, kurang-kurangi bikin zalim orang lain, kurang-kurangi ribahin orang lain, kurang-kurangi kepo-kepo urusan orang lain. Gimana kalau orang itu orang beriman, dia tidak membalas kita, dia cuma mengadu kepada Tuhannya, kepada Allah, dan Allah tidak pengen dia tersakiti, nanti Allah balas ke kita. Mengerikan sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka hati-hati dalam kata, hati-hati dalam ucap. Orang yang kalau dia sedih, dia membalas, doa dia tidak dijawab karena dia bukan orang iman. Tapi kalau orang dia sedih, dia berdoa kepada Tuhannya, maka dia akan mustajab. Maka hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau mau nyakitin orang, pilih-pilih orangnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, mustajab doa kita selanjutnya adalah saat kita berada pada solat sunnah. Jadi kalau kita berada pada solat sunnah, maka insyaallah doa-doa itu adalah insyaallah mustajab. Saat kita berada pada solat sunnah, insyaallah doa kita mustajab. Oke, selanjutnya udah berapa lah, tidak jelas lagi. 7 lagi, 9, jauh kali jaraknya. 9 lagi. 1 saat hujan lebat, 2 saat petir, 3 antara azan iqamah, 4 sujud terakhir, 5 menjelang subuh, 6 menjelang maghrib, 7 menahan sedih, 8 saat sholat sunnah. Udah 8 tuh. 9 lagi mustajab doa kita saat kita sedang menahan marah.
Jadi kalau kita marah, Bu, tahan. Saat kita tahan, doa. Marah sama anak, tahan. Saat kita nahan, apa yang kita lakukan? Doa. Ya Allah, jadi ustaz lah anak ni, Allah. Gitu. Doanya baik-baik. Ya Allah, sakit hati dengan anak ni, Allah. Jadi orang hebat lah kau nanti nak. Gitu. Jadi kalau marah sama anak, itu doa kita yang baik-baik. Ini enggak tahan marah sama anak. Oh, kelakuan kau macam hantu nak. Hantu macam hantu anak jadi ya. Dikekep di sini, naik dia ke genteng, tarik genteng, taruh dia ke bawah. Jadi doa itu yang baik-baik sama anak. Ya. Nah, jadi saat kita menahan amarah, maka itu doa kita mustajab. Jadi ibu, kalau ibu lagi marah sama suami, ibu tahanlah. Tahanlah, Bu. Doa, ya Allah, gantilah dia, ya Allah. Canda ya. Ya Allah, solehkanlah suamiku ni, ya Allah. Ya Allah, gantengkanlah dia, ya Allah. Itu je bentuknya dari dulu, ya Allah. Tidak ada upgrade versi. Android aja upgrade versi. Suamiku itu aja. Jadi gitu ya. Kalau marah itu kita doa. Jadi marah itu kau ditahan, dia jadi doa. Kalau dibuang marah itu apa jadinya? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, kalau marah itu kita lepas, setan masuk. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita marah tahan, maka doa kita mustajab. Kalau kita marah dilepas, setan masuk. Apa tugas setan? Ada dua. Pertama, setan itu akan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi, dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi, dan kemudian menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan orang, hilang baiknya, yang ada cuman buruknya aja. Betul? Setan udah ikut campur. Jadi marah itu ditahan. Gimana cara nahan marah? Idza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kita marah, diam dulu. Diam itu memberikan celah untuk hati kita bisa lebih tenang. Istighfar, diam dulu. Jangan di mana teringat di situ bercakap. Nanti kita makin marah. Jadi saat menahan marah itu doa kita mustajab. Insyaallah. Oke? 9 cukup? 9 karena itu ganjil. Ya, kita cukupkan 9. Kita lanjut. Tadi adalah tempat mustajab. Oke? Sekarang nomor 2 kita bahas kayak mana doanya biar mustajab. Yang pertama, doa supaya mustajab, usahakan doa itu detil, tidak boleh ngambang. Ibu doanya banyak ngambang. Ya Allah, Engkau tahu yang terbaik, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Itu puisi pantun namanya, tak doa itu. Doa itu jelas. Ya Allah, saya pengen anak soleh. Solehnya kayak gimana, jelaskan. Dia hafal Quran, dia bisa jadi imam, dia aktif sosial kematian, jelas. Semakin jelas semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya jelaskan. Poligami itu soleh juga. Masalahnya gitu. Saya pengen punya suami soleh, dia aktif sosial kematian, dia bisa memimpin sholat jenazah, dia rajin baca yasin, dia rajin ke masjid. Semakin jelas semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen rezeki. Berapa rezekinya? Sebutkan. Saya pengen ya Allah rezeki bulan depan sekian. Sebutkan angkanya. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, semuanya orang kaya. Kalau dia berdoa, dia sebutkan angkanya. Ya Allah, kata Utsman bin Affan, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 3.000 dirham. Ali bin Abi Thalib pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 1.000 dinar.
Datang masyarakat Pekanbaru, ya Allah, aku pengen rezekiku seluas samudra sedalam lautan sebanyak rintitan air hujan. Jauh beda doanya. Yang satu berpuisi, yang satu berdoa. Jadi doa itu jelas. Kalau ibu tak mau sebut angka, ibu cukup sebut bilangan zakat. Saya secara pribadi sebut bilangan zakat. Pengen zakat berapa bulan depan? Sebutkan angkanya. Contoh aja, ya Allah, saya pengen zakat 1 juta misalnya. Saya pengen zakat 1 juta, maka uangnya harus 40 juta dong. Betul? Ya Allah, saya pengen zakat 500 ribu, maka uangnya 20 juta. Ya Allah, saya pengen zakat 200 ribu, berarti uangnya 8 juta. Ya Allah, saya pengen zakat 250 ribu, berarti uangnya 10 juta. Ya Allah, pengen zakatnya 175 ribu, berarti uangnya 7 juta. Boleh disandarkan pada bilangan zakat penghasilan kita. Selama ini ibu doa gimana? Ya Allah, engkau tahu isi hatiku, kabulkan ya Allah. Sekian, terima kasih. Jadi doa itu detil. Oke. Ada doa sebut angka selama ni? Patutlah. Itu doa itu detil. Gitu kan? Ya Allah, saya pengen zakat saya 2 juta, 80 juta duitnya. Saya pengen zakat saya 4 juta, 160 juta. Saya pengen zakat saya 8 juta, 320 juta. Gitulah. Oh, tinggi kali ustazah ni cakap. Ya udah, saya pengen zakat 175 ribu ya Allah. Di 7 juta. Oke? Angguk luar biasa, entah iyo tanda. Jadi kayak gitu. Oke? Makanya ibu-ibu kalau berdoa jelas. Apalagi ibu doa ingin masuk anak sekolah. Sekolahnya di mana? Nama kampusnya apa? Jelas. Ibu pengen anaknya sukses. Suksesnya jadi apa? Ibu jelaskan. Ibu pengennya dia jadi apa? Tanya sama dia, dia pengennya jadi apa? Makanya ponakan saya, Mi, doakan saya melulus masuk kampus. Kampus apa? Jurusan apa? Jelas, doanya itu jelas. Doakan saya jadi anak sukses. Kayak mana suksesnya? Jelas. Jadi nggak ngambang. Oke? Insyaallah. Maka nanti doa tuh catat. Ambil kertas, ambil pena, doa catat. Pergi umroh, doa catat. Ini ndak udah dicium Ka'bah tuh doanya, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada isi hatiku, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Catat. Itu bagi orang-orang yang paham. Itu kalau pergi ke Raudhah, dia bawa buku catatan. Bahkan ada guru saya, dia bawa brosur. Coba bayangkan, brosur dibawanya ke Raudhah itu. Ya Allah, saya pengen usaha saya ini sukses. Dia mau buka sekolah, brosur sekolah dia bawa. Itu orang yang ngerti doa. Yang tak ngerti, nangih orang nangih lo awak. Ya kan? Nah itu dia ngerti, brosur itu dibawanya, karena dia percaya Allah akan kabulkan doanya. Oke? Satu, doa itu jelas. Yang kedua, doa itu lurus, nggak boleh plentang plenong, maju mundur. Ya Allah, saya pengen umroh tahun ini ya Allah, jika Engkau izinkan ya Allah, aku pengen umroh tahun ini. Tapi kalau tak izinkan, Kau tak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Jangan lagi doa kayak gitu. Itu hadis Bukhari Muslim. Tak boleh doa itu meragukan Allah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, ketemukan motorku ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut Engkau, aku ikhlas ya Allah. Tapi gigiku rapat sikit. Ya kan? Nggak bisa. Doa itu lurus aja. Ya Allah, aku pengen motorku ketemu ya Allah. Gantikan motorku ya Allah, ketemukan atau ganti dengan rezeki yang lebih berkah, lebih baik. Aku pengen motor ini lagi ya Allah, misalnya. Jelas kita doanya. Oke. Ya Allah, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Bantu aku ya Allah, jemput aku ya Allah. Titik. Jangan disambung. Tapi kalau enggak apa-apa kok ya Allah. Jangan disambung kayak gitu. Jadi dia lurus saja, jangan pelentang-pelentong. Oke? Dan yang ketiga, doa itu harus yakin.
Kalau kita tidak yakin doa kita diijabah, ini bahaya ini. Tauhidnya bermasalah ini. Masa kita nggak yakin doa kita diijabah? Berarti kita buruk sangka kepada Allah. Kita harus yakin. Yakin doa kita diijabah itu tauhid. Itu bukan syariat. Itu tauhid. Jamaah saya harus yakin doanya akan diijabah. Karena itu soal bagaimana tingkat kepercayaan kita kepada Allah. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Dari mana duitnya ya? Tidak jadi. Ya Allah, aku pengen ganti rumah ya Allah. Dari mana duitnya ya? Itu tidak boleh. Kan Allah pernah berjanji, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau pengen sesuatu, katakan Allah kun fayakun. Orang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Orang beriman tidak boleh mengatakan tidak mungkin. Karena orang yang beriman adalah orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah tahu apa yang kita mau, tapi Allah pengen kita meminta kepadanya dengan bermohon. Semua keinginan Rasul Allah sudah tahu, tapi Rasul tetap berdoa. Betul? Rasulullah itu masuk surga, dijamin Allah masuk surga. Tapi kenapa Rasulullah masih aja istighfar? Istighfar Rasulullah itu 700 kali sehari. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa lah Rasulullah itu juga istighfar, padahal dia udah dijamin masuk surga. Karena Rasulullah ingin menghambakan diri kepada Allah. Rasulullah tidak perlu berdoa, Allah tahu isi hati Rasulullah. Kenapa tidak Allah kabulkan saja? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menginginkan Rasulullah berdoa supaya menghamba kepadanya. Jadi jangan gunakan logika-logika. Allah tahu apa yang kita inginkan, tidak usahlah berdoa. Jangan minta sama Allah bukan karena Allah tak tahu apa yang kita mau, tapi minta sama Allah karena kita menghamba kepadanya, karena kita memohon. Tanda kita adalah hamba. Tidak bisa ya Allah, suka hatilah ya Allah, apa yang kau tahu. Tidak bisa kayak gitu. Ya kenapa Rasulullah juga istighfar? Karena menghamba, sama dengan minta maaf. Kenapa kita minta maaf sama orang? Ada dua fungsi minta maaf. Pertama, karena kita salah. Yang kedua, ingin menurunkan ego lawan bicara. Sama dengan istighfar. Istighfar tidak hanya harus saat kita berdosa. Kenapa kita istighfar? Satu, karena kita salah. Yang kedua, karena kita mengakui bahwa kita adalah menghamba kepada Allah. Oke? Jadi doa itu nanti usahakan detil, jangan mondar-mandir, yakin doanya diijabah. Insyaallah cari tempat-tempat mustajab doa. Kalau itu kita lakukan, berubah hidup kita. Ini kadang-kadang berdoa entah di mana-mana aja. Kadang-kadang berdoa tak pula ditulis. Apa yang disebut itu yang tertulis. Apa yang tersebut ngasal. Udah gitu ndak yakin. Udah gitu berburuk sangka kepada masa depan, buruk sangka kepada Allah. Bagaimana doa kita mau diijabah? Dan sebagai penutup, kalau mau doanya diijabah oleh Allah, ambil perhatian Allah dengan ibadah. Ibu mau suami sayang, mau suami ibu kasih nafkah banyak, mau suami ibu sayang sama ibu, kan ibu ambil perhatiannya dulu kan? Ibu buatkan dia kopi, ibu layani dengan baik. Sayang suami itu nanti, biar cair duit kantongnya itu. Iya kan? Biar dah diikatnya kantongnya itu, kan gitu. Dengan Allah gitu juga ya kan? Kita sholat malam dulu, kita tahajud dulu, kita berzikir, dekati dulu Allah, ambil perhatian Allah, sampai Allah sayang sama kita. Nanti kalau udah Allah sayang, Allah nggak akan pengen kita terluka. Ya, syaratnya adalah ambil dulu perhatian Allah, supaya nanti pas berdoa diijabah. Makanya zikir dulu baru doa. Orang beriman tuh dia ngerti caranya. Dia rajin ibadah biar Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama dia. Dia prioritaskan Allah biar Allah prioritaskan dia. Dia bangun tengah malam, dia puasa biar Allah melihat dia. Nah, kalau Allah udah melihat apa yang dia mau, insya Allah Allah ijabah. Semoga kita diantaranya. Amin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma kawannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata darus salam. Tabarak Rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika